Assalamualaikum. Saya Laras Kusuma Wardana, NIM 102 dari Sistem Informasi B. Pada video kali ini, kita akan berpraktikum mengenai routing dinamik. Yang bertujuan yaitu yang pertama mengetahui cara kerja routing dinamik, dan yang kedua dapat mensimulasikan routing dinamik RIP dengan media Qiskop Packet Tracer. Pada percobaan, yang pertama kita terlebih dahulu membuat skema jaringan simulasi routing dinamik pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, langkah percobaan kedua yaitu kita harus men-setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Seperti ini. Ini terhubung pada PC 1. Fast Ethernet 1 terhubung dengan PC 2, kemudian serial 2 terhubung dengan router 2. Di serial 3 terhubung oleh router 3. Dan pada router 3, Fast Ethernet 0-nya terhubung dengan PC 3, serial 2 terhubung dengan router 1, dan serial 3 terhubung oleh router 3. Pada router 3, Fast Ethernet 0 terhubung dengan server 1, Fast Ethernet 1 terhubung oleh PC 2, kemudian serial 2 terhubung oleh router 1, dan serial 3 terhubung oleh router 2. Kemudian pada PC 1, IP-nya sudah tersetting seperti ini. Lalu PC 2 tersetting pula seperti ini. Dan PC 3 IP-nya sudah tersetting pula dengan seperti ini. Dan berikutnya, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Yang pertama kita pada router 1. Selanjutnya pada router 2, selanjutnya router 3, Setelah selesai menambah network router RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut.
Selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab, config, kemudian global, lalu setting, dan save. Config, global, setting, lalu save. Kemudian pada router 2, config, setting, save. Langkah selanjutnya, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device atau Alt+S. Merestart. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah yaitu show IP router. Seperti ini. Selanjutnya, langkah berikutnya pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Kita akan mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu PC1 ke 3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2, PC3 ke PC1, PC3 PC2, kemudian PC3 ke server 1, lalu PC3 ke server 2, server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, dan yang terakhir server 1 ke PC3. Kita klik mode simulation, kemudian kita edit filter untuk memilih ICMP. Berikut merupakan proses pengiriman paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Dan amati jalannya PDU. PDU berhasil dikembalikan kepada PC1. Selanjutnya pengiriman paket dari PC1 ke PC3 dan amati jalannya PDU. Dan PDU berhasil dikembalikan pada PC1. Selanjutnya, pengiriman PDU dari PC1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU. PDU berhasil diterima kembali oleh PC1. Selanjutnya, pengiriman paket dari PC1 ke server 2 dan amati jalannya PDU. Dan paket PDU dapat diterima kembali oleh PC1. Selanjutnya, proses pengiriman Simple paket PDU dari PC3 ke PC1.
Dan PDU berhasil kembali pada PC3. Selanjutnya pengiriman PDU dari PC3 ke PC2. Paket PDU berhasil diterima kembali oleh PC3. Berikutnya, proses pengiriman PDU dari PC3 ke server 1. Dan PDU berhasil kembali pada PC3. Lalu proses pengiriman PDU dari PC3 ke server 2. Dan dapat diterima kembali oleh PC3. Berikutnya, proses pengiriman PDU dari server 1 ke server 2. Dan PDU berhasil kembali pada server 1. Lalu proses pengiriman PDU dari server 1 ke PC 1. Dan PDU berhasil kembali pada server 1. Kemudian proses dari server 1 ke PC 2. Dan PDU berhasil kembali untuk ke server 1. Dan yang terakhir, proses pengiriman PDU dari server 1 ke PC 3. Dan PDU berhasil kembali pada server 1. Berikutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time. Lalu akan kita trackir arahnya. Kita akan men-tracking proses perjalanan PDU dari PC 1 menuju ke server 1 dengan memasukkan IP address server 1. Sudah terlihat bahwa PDU melalui router 1 kemudian ke router 3 dan dapat diterima oleh server 1. Selanjutnya men-tracking PC 1 menuju ke server 2. PDU melewati router 1 kemudian dilempar pada router 3 lalu dapat diterima oleh server 2. Dan berikutnya, buat skenario jalur routing R1 R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3. Kemudian ditunggu sekitar 15-20 detik. Kita akan menonaktifkan pada router 3 dengan router 1 menjadi tidak terhubung. Tanda merah tersebut menandakan bahwa routernya sudah tidak terhubung. Sekarang kita coba lakukan pengetesan seperti pada poin ke-7. Kembali pada mode simulation. Kemudian kita akan mengirimkan PDU dari PC 1 menuju server 1, lalu mengamati jalannya PDU tersebut. Dapat dilihat PDU melalui router 2
yang kemudian dilempar pada router 3 lalu diterima oleh server 1. Langkah tersebut dinamakan routing dinamik, yaitu mencari jalan lain yang tidak terhubung sebelumnya. Kemudian kita akan men-tracking proses routing dinamik tersebut dengan men-tracking proses perjalanan PDU dari PC 1 dengan server 1. Dapat dilihat bahwa PDU melalui router 1 kemudian dilempar pada router 2 lalu ketiga dan dapat diterima pada server 1. Dan sampai di sini praktikum mengenai routing dinamik.